7 ancaman DC yang terbukti hoak, terbukti mengada-ngada ya. Cuman hoak aja. Itu sering sekali dilontarkan oleh oknum DC pinjol, baik legal maupun ilegal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga saya selalu mendoakan buat kalian semua dan juga diri saya sendiri, agar kita semua terhindar dari jeratan pinjol. Dan mungkin yang sedang galbay pinjol segera dikasih jalan untuk tidak lagi terjerat pinjol ya teman-teman ya. Baik teman-temanku semua, di video kali ini saya ingin menepati janji saya. Di video sebelumnya saya sempat bilang saya akan bikin ya hoak daripada DC pinjol yang sering dilontarkan ketika kita itu gagal bayar pinjol. Mereka selalu mengancam-ancam kita dengan cara yang memang benar-benar belum terbukti adanya ya, atau bisa dikatakan hoak ya teman-temanku semua. Namun sebelum kita melanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya ketika kalian itu baru menemukan channel ini dan belum mensubscribe channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini agar saya lebih semangat ke depannya untuk memberikan edukasi-edukasi seputar pinjol. Jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian itu tidak ketinggalan ketika saya mengupload video-video terbaru di channel ini. Oke teman-temanku semua, saya akan rincikan ya 7 kebohongan DC pinjol saat menagih kita. Tentunya ketika kita galbay teman-teman ya. Kalau kita nggak galbay ya kan tidak ditagih teman-teman, seperti itu ya. Kita tidak usah berlama-lama ya. Yang pertama saya sudah catat teman-teman biar saya itu tidak salah-salah ya, karena memang setiap saya membuat konten, baik konten masak, konten YouTuber pemula, itu saya selalu menyiapkan naskah saya teman-teman. Saya bikin sendiri, saya tulis sendiri biar nanti tertata dan juga tidak salah-salah ngomongnya. Yang pertama biasanya ya, hoak yang dilakukan oleh DC pinjol akan datang ke rumah kita dengan mengirim foto mereka sedang di jalan. Nah, siapa yang pernah dapat seperti ini ya, dikirimin foto bahwasanya wah ini saya sudah di jalan nih, saya mau ke rumah kalian, siapkan uang kalian, pokoknya saya tidak mau tahu, begitu saya sampai harus ada uang. Siapa yang pernah ngalami? Tolong komentar teman-teman. Ini termasuk hoak daripada DC pinjol ya, baik pinjol legal OJK maupun ilegal ya. Nah, yang kedua, hoak yang sering dilakukan akan memblokir KTP, KK, dan rekening kita. Nah, siapa yang pernah ya dikasih ancaman seperti ini ya? Saya sudah pernah bikin video tentang ini karena memang ada ancaman yang katanya blokir KK, blokir KTP, blokir rekening itu dilakukan oleh DC pinjol aku-laku ya teman-teman. Namun diikuti dengan semua DC pinjol. Nah, sudah saya jelaskan di video yang membahas tentang ini, bahwasanya itu tidak akan bisa dilakukan oleh DC pinjol. Memang benar, bisa memblokir KTP kita, rekening kita di aplikasi mereka agar kita tidak bisa ngambil lagi pinjaman di aplikasi mereka. Itu betulnya ya. Bukan berarti kita itu mau diblokir, kita tidak bisa gunakan KTP kita ya sama rekening kita. Itu tidak mungkin. Nah, baik teman-teman, yang ketiga akan melaporkan kita ke pihak polisi dengan ancaman pasal-pasal tertentu ya. Biasanya kita akan dikenakan pasal yang katanya penipuan ya. Penipuan dari mana ya teman-teman? Kalian nggak usah takut. Penipuan dari mana? Kita mengajukan pinjaman menggunakan foto KTP yang asli. Bahkan ada di antara kita yang foto selfie dengan KTP. Palsunya di mana ya? Itu tidak masuk di akal ya. Kita itu tidak bisa dijerat dengan pidana, melainkan cuman digugat secara perdata. Yang penting kita galbay benar-benar tidak memiliki uang ya teman-temanku semua ya, dan juga tidak terlibat di sindikat penipuan seperti menggunakan jasa-jasa
joki pinjol untuk menguras uang-uang daripada pinjol. Nah, kalau kita tidak melakukan itu, tidak akan ada unsur pidananya, ya. Semoga dipahami ya. Nah, yang berikutnya, yang keempat ya teman-teman, akan membawa RT RW ke rumah kita untuk menagih ya. Siapa yang pernah diancam seperti ini? Katanya mau didatangin sama RT, sama RW, sama Pak Lurah, sama Pak Camat ya teman-teman. Mereka itu kadang-kadang kalau memberikan ancaman kadang-kadang tidak masuk di akal ya. Sebetulnya ini menunjukkan kebodohan daripada mereka ya pada oknum-oknum DC pinjol. Karena hutang piutang itu apa namanya urusannya personal antara pihak pinjol dan juga pihak yang meminjam, tidak ada hubungannya sama RT RW, kecuali ketika kalian itu pinjam, misal pinjam perorangan melibatkan orang untuk menjadi saksi teman-teman, itu mungkin bisa ya, bukan berarti saya bilang bisa ya, seperti itu. Kalau kita pinjamnya di aplikasi yang kontrak cuman kita, masa mau bawa-bawa orang lain ya, seperti itu bisa dipastikan hoax. Nah, hoax berikutnya yang dilakukan oleh oknum-oknum DC pinjol yaitu yang nomor 5 ya, akan membantu mendapatkan potongan bunga atau denda ketika kita bayar hari itu, ketika mereka WhatsApp ke kita, ketika mereka telepon ke kita, mereka menjanjikan akan mendapatkan potongan bunga dan juga potongan denda. Itu jangan dipercaya teman-temanku semua, karena saya sudah pernah bilang, omongan daripada oknum-oknum DC pinjol ini 100 omongannya, 110 kebohongannya. Jadi ketika kalian bayar atau mungkin titip bayar kepada DC pinjol, DC lapangan atau DC by telepon, itu sama aja kalian menyerahkan atau menyetorkan uang kalian itu secara cuma-cuma. Sini saya tekankan lagi teman-temanku semua ya, kita pinjaman online ini segala sesuatunya diproses secara online, pengajuan secara online, pencairan secara online, jadi pembayaran pun secara online di aplikasi yang kita tempati meminjam. Ketika ada DC lapangan, DC pinjol datang ke rumah menawarkan titip bayar, kalian jangan mau, bisa dipastikan 120% uang kalian itu akan hilang dan tidak akan tersetor ke aplikasi yang kalian tempatin untuk meminjam. Jadi jangan mau karena kalian itu teriming-imingi akan dipotong bunga, dipotong denda, kalian itu saking senangnya kalian serahkan uang kalian untuk membayar. Mending kalian kasih ke saya ya teman-teman ya. Mending kalian itu simpen buat beli beras, buat beli rokok, atau buat beli ikan, atau buat beli apa aja lah yang berguna buat di rumah kalian, untuk diri kalian, daripada kalian itu mengasih ke DC lapangan. Sama aja kalian itu mengasih mereka cuma-cuma ya. Nah, yang berikutnya yang ke-6, nama kita akan masuk BI checking atau slick OJK. Ini ancaman beliau-beliaunya. Nah, untuk slick OJK atau BI checking dulunya ya teman-teman, itu memang ada benarnya, tapi sedikit aja ya. Ada benarnya. Tapi di antara 102 pinjol ya teman-teman, itu tidak ada dari 30%-nya itu tidak ada yang masuk slick OJK ya teman-teman. Berarti cuman sekitar ya 30-an pinjol aja lah ya teman-teman yang masuk slick OJK. Ini ada benarnya tapi tidak semua. Kadang-kadang yang nggak masuk slick OJK aja ngancamnya seperti itu ya teman-teman, katanya awas nanti masuk slick OJK, kedepannya susah untuk mengambil. Ya emang untuk sementara waktu itu susah untuk ngambil pinjaman ya teman-teman, karena nama kita terkoneksi ke slick OJK. Kalau memang pinjol tersebut melaporkan nasabah gagal bayarnya ke slick OJK atau BI checking. Namun untuk slick OJK ini sendiri nanti akan ada pemutihan ya, paling cepat itu 24 bulan, yang paling lama 60 bulan, atau paling cepat 2 tahun, paling lama itu 5 tahun, nama kita akan bersih kembali dengan sendirinya ya. Itu yang kalian catat teman-teman. Nah, ini yang terakhir, akan memberikan kenaikan limit ketika kita bayar galbay kita. Nah, seperti ini teman-teman. Ketika kita galbay pinjol legal, kita itu selalu ditawarin untuk bayar cepat tuh galbaynya ya, yang telat bayarnya itu nanti kita akan kasih kenaikan limit ya, nanti kita akan permudah
kita akan kasih kalian itu masuk di nasabah premium. Itu kalian jangan percaya teman-teman, karena itu adalah pembodohan. Logika berpikirnya seperti ini. Saya sendiri aja teman-teman, kalau misalkan kalian saya pinjamin uang, baru kalian itu nggak bayar-bayar, lama baru bayarnya. Untuk kalian meminjam lagi itu, ya teman-teman, mungkin saya harus pertimbangkan terlebih dahulu. Mungkin bisa, misalkan awalnya kalian itu pinjam sama saya nih 500 ribu seperti itu ya. Lambat kalian bayar melewati perjanjian yang sudah kita tetapkan, misalkan harinya, tanggalnya sekian, kalian lewat. Untuk kedepannya, saya itu harusnya lebih berhati-hati. Mungkin bisa saja saya pinjamin kalian, tapi mungkin 100 ribu. Nggak berani lagi saya ngasih banyak 500 ribu. Karena menurut saya uang 500 ribu itu banyak ya teman-teman. Nggak tahu kalau menurut kalian-kalian semua. Jadi ketika kalian diiming-imingi hal-hal yang seperti ini, kalian itu jangan percaya. Nah, apakah kalian sudah pahami semua ya kebohongan DC pinjol saat menagih yang 7 tadi ya teman-teman ya? Kalian bisa putar-putar ulang aja biar kalian itu nanti ketika dapat WhatsApp dari DC pinjol kalian itu paham, ah ini bohong. Sebetulnya ada lagi kebohongan-kebohongannya yang memang banyak teman-teman, cuman yang terlalu banyak dipakai gayanya yang 7 ini tadi, yang memang seberapa sering mereka pakai berarti itu berhasil untuk meluluhkan nasabah gagal bayar karena sering dipakai ya modus-modus seperti ini. Kalau misalkan tidak berhasil, mereka tidak akan pakai modus-modus seperti ini. Semoga kalian itu pahami semua, tetap semangat, pelihara akal sehat, jangan berpikir aneh-aneh ketika kalian itu gagal bayar pinjol, karena tidak akan ada sesuatu yang terjadi kepada diri kalian ketika kalian itu galbay pinjol legal OJK maupun ilegal. Teman-teman tetap semangat mencari nafkah untuk keluarga ya, jaga kesehatan. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Sampai jumpa di video-video berikutnya.